Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal waj'al ma naqumu bihi khalisan liwajhikal karim. Amma ba'd. Taib. Alhamdulillah kemarin kita sudah selesaikan penjelasan dari al-ulu wan nuzul minal asanid yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam Nuzhatun An-Nukhbatul Fikar. Summa qala rahimahullahu taala fa in tasharaka rawi wa man rawa anhu fi sinni wal luqiyyi fa huwa al-aqran wa in rawa kullu minhuma 'anil akhari fal mudabbaj wa irrawa amman dunahu fal akabiru 'anil asagir wa minhul aba'u 'anil abna wa fi aksihi kasrah wa minhu man rawa an abihi an jaddih. Kata beliau rahimahullahu taala, kalau ar-rawi tasyaraka bersamaan, bersekutu, wa man rawa anhu dengan orang yang dia meriwayatkan darinya, yakni ada seorang rawi A meriwayatkan dari rawi B, anggaplah si Zaid meriwayatkan dari Amr, di mana Zaid dan Amr ini tasyaraka fisin, seumuran, ya, umurnya sebaya, ya, hampir sama, wal luqiyyi, dan juga bersekutu sama-sama dalam hal liqa. Al-luqi yakni liqaul masyayikh, yakni keduanya memiliki guru yang sama. Keduanya memiliki guru yang sama, setabaqat, ya, memiliki guru yang sama, umurnya juga berdekatan. Ya. Si Zaid sama si Amr. Namun di dalam sanad kita mendapati Zaid meriwayatkan dari Amr. Fahuwal aqran. Ya. Maka orang yang semisal ini, ada dua orang, Zaid dengan Amr, usianya berdekatan, ya, kurang lebih sebaya dia. Kemudian Zaid dan Amr ini sama-sama berguru kepada guru yang sama, ya, atau berguru pada guru yang sama, maka Zaid dan Amr dikatakan akron. Kalau datang si Muhammad, ya, dikatakan qorinan, ya, Zaid dengan Amr dikatakan qorinan, ya, berteman. Datang Muhammad juga seumuran dan juga meriwayatkan dari guru yang sama, ini dikatakan akron, dikatakan al-akron. 6. Disebutkan di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala berkenaan dengan al-akron ini karena ada dua jenis sanad, ya, ada dua jenis sanad yang berkenaan dengan pengetahuan terhadap al-akron. Dan ini sebagaimana yang sudah kita sebutkan kemarin, mulai dari pembahasan al-ulu, ya, al-ulu wan nuzul ini adalah merupakan pembahasan tambahan, ya, merupakan pembahasan tambahan yang semuanya berkenaan dengan sifat al-isnad, berkenaan dengan sifat al-isnad, al-ulu wan nuzul, kemudian riwayatul aqran, setelah itu ada al-mudabbaj, setelah itu riwayatul akabir anil asagir, kemudian wa minhum man rawa an abihi an jaddihi, ya, kemudian as-sabiq wal lahiq, as-sabiqu wal lahiqu, ini setelahnya, wa anishtaraka asnani an syaikhin wa taqaddama mautu ahadihima fa huwa as-sabiq wal lahiq. Ini ada 6, ya, atau ada 7 jenis hadis, ya, 7 jenis hadis, 7 jenis sanad maksud saya, ya, 7 jenis sifat yang terdapat pada sanad. Sifat yang pertama sudah kita sebutkan, ya, yaitu sifat al-ulu wan nuzul. Nah, sekarang sifat berikutnya adalah riwayatul aqran. Kita sudah mengetahui apa itu aqran. Aqran, qarin, ya, adalah sekumpulan perawi
Ya, sekumpulan perawi, 2 atau lebih perawi yang umurnya hampir sama, ya, kurang lebih sama, dan sama-sama berguru kepada orang yang sama. Maka dikatakan mereka berdua ini apa? Qarin, akron, satu tabaqat. Nah, ketika anggaplah tadi si Zaid dengan Amr, Zaid, Amr, Muhammad. Ketika Zaid meriwayatkan dari Amr, ini namanya apa? Ketika Zaid meriwayatkan dari Amr, ini namanya riwayatul akron. Ya, riwayatul akron. Ketika Zaid meriwayatkan dari Muhammad, ini juga riwayatul akron. Ya, jadi apa itu riwayatul akron? Ya, disyaratkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala di sini bahwa riwayatul akron adalah apa namanya? Tasyaraka rawi man rawa anhu, di mana seorang rawi ya meriwayatkan dari orang yang meriwayatkan dari korinnya, dari orang yang sama mirip usianya dan sama-sama berguru kepada kepada guru yang sama. Bila sampai sini ya. Ini riwayatul akron. Kemudian riwayatul mudabbaj. Kata beliau, wa irra kullu minhuma 'anil akhar fal mudabbaj. Kalau setiap dari dua qarin ini saling meriwayatkan satu sama lain, ini namanya al-mudabbaj. Jadi kalau tadi Zaid meriwayatkan dari Amr, ini namanya riwayatul akron. Ya. Zaid meriwayatkan dari Amr, tapi Amr tidak meriwayatkan dari Zaid, itu namanya riwayatul akron. Zaid meriwayatkan dari Amr, namun Amr tidak meriwayatkan dari Zaid, itu riwayatul akron. Adapun riwayatul mudabbaj, Zaid meriwayatkan dari Amr dan Amr juga meriwayatkan dari Zaid. Jadi riwayatnya timbal balik. Ya. 6. Jelas sampai sini. Jadi al-mudabbaj itu lebih khusus dibandingkan apa namanya? Atau riwayatul akron. Ya, riwayatul akron itu lebih umum dibandingkan al-mudabbaj. Kita katakan setiap mudabbaj itu riwayatul akron, tapi tidak semua riwayatul akron itu mudabbaj. Kenapa? Karena mudabbaj itu sebenarnya adalah riwayatul akron, cuman apa? Ada timbal baliknya. Zaid dari Amr, Zaid meriwayatkan dari Amr, namun Amr tidak meriwayatkan dari Zaid, itu riwayatul akron. Jelas sampai sini? Namun kalau Zaid meriwayatkan dari Amr dan Amr juga meriwayatkan dari Zaid, ini juga riwayatul akron sebenarnya. Cuman ini ada nama khususnya, ada nama lebih spesifiknya, bukan akron, tapi dikatakan apa? Al-mudabbaj, karena ya Amr juga meriwayatkan dari si Zaid. Jadi kalau riwayatnya cuma satu arah, riwayatnya cuma satu arah antara dua rawi yang akron, riwayatnya cuma satu arah, dinamakan riwayatul akron. Kalau riwayatnya dua arah, itu dinamakan riwayatul mudabbaj. Baik. Di sini ada beberapa contoh yang saya sebutkan. 6. Contoh riwayatul akron. Sulaiman ibn Tarkhan At-Taimi dari Mis'ar bin Kidam. Riwayat Sulaiman ibn Tarkhan At-Taimi dari Mis'ar bin Kidam. Ini dikatakan riwayatul akron. Kenapa? Sulaiman bin Tarkhan dan Mis'ar bin Kidam ini usianya mirip dan keduanya pernah meriwayatkan dari guru yang sama. Namun tidak pernah diketahui ada riwayat Mis'ar dari Sulaiman. Jadi riwayatnya cuma satu arah, dari Sulaiman bin Tarkhan an Mis'ar bin Kidam. Tidak didapati riwayat ada Mis'ar bin Kidam an Sulaiman, tidak ada. Jadi riwayatnya cuma satu arah. Dan keduanya adalah qarin, maka dikatakan ini riwayatul akron. Semisal dengannya riwayat Al-Amash, ya. Sulaiman ibn Mihran dari Sulaiman ibn Tarkhan. Dikatakan Sulaiman an Sulaiman. Sulaiman an Sulaiman. Jelas ya? Al-Amash dari Sulaiman ibn Tarkhan. Namanya Al-Amash Sulaiman ibn Mihran Al-Kufi, Abu Muhammad Al-Kufi. Ya, Abu Muhammad Al-Kufi rahimahullahu taala. Nah, Sulaiman bin Mihran dengan Sulaiman bin Tarkhan ini qarin. Mereka keduanya qarinan ya. Umurnya bersamaan dan sama-sama meriwayatkan dari guru yang sama. Nah, namun riwayatnya cuma satu arah. Ya, ini Al-Amash dari Sulaiman bin Tarkhan, dan tidak diketahui ada riwayat Sulaiman bin Tarkhan dari Al-Amash. Baik, ini namanya riwayatul akron. Nah,
Dan ini ada satu hadis yang unik, ya, di mana Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, kunna azwajun nabi sallallahu alaihi wasallam ya'khudna min syu'urihinna hatta takuna kal wafrah. Ya, bahwa istri Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunting rambut mereka sampai al wafrah. Ya, ada khilaf di kalangan para ulama dalam penafsiran al wafrah ini. Nah, bukan ini mahalnya. Intinya bahwa di sini berkumpul beberapa riwayatul aqran, yaitu Ahmad, ya, dari Abu Khaisamah, Zuhair ibn Harb, Abu Khaisamah An-Nasai. Abu Khaisamah, jadi bukan Imam An-Nasai, Abu Khaisamah Zuhair ibn Harb. An Ibn Ma'in, ya, Yahya bin Ma'in, An Ali bin Al-Madini, An Ubaidillah bin Mu'ad. Ya, dari Ubaidillah bin Mu'ad. Nah, ini dikatakan apa? Riwayatul aqran. Ahmad dari Abu Khaisamah Zuhair bin Harb, dari Ibn Ma'in, dari Ibn Al-Madini, dari Ubaidillah bin Mu'ad. Ini dari Ahmad sampai Ubaidillah bin Mu'ad, ini aqran semuanya. Ini riwayatul aqran, riwayatul qarin an akhi, gitu ya. 6. Ini contoh riwayatul aqran. Kemudian yang kedua, al-mudabbaj. Al-mudabbaj kalau riwayatnya dua arah. Al-mudabbaj kalau riwayatnya dua arah. 6. Contoh mudabbaj, iya, untuk mudabbaj labas. Ini mudabbaj itu ada dua bentuk. Jadi kadang ada dua orang mereka qarin dan mereka saling meriwayatkan satu sama lain, riwayatnya dua arah. Namun kadang secara langsung, kadang ada perantara di antara keduanya. Kadang secara langsung, kadang ada perantara di antara keduanya. Nah, ini ayyarwiyal qarinan an ba'dihima biwasithah. Mudabbaj riwayat dua arah tapi ada perantaranya. Contohnya Al-Laits bin Sa'ad dari Yazid ibn Abdullah ibn al-Had dari Malik. Ya, Yazid ibn Abdullah ibn Had dari Malik. Al-Laits bin Sa'ad dengan Imam Malik ini apa? Qarin. Bila sampai sini? Ya. Di mana Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengambil ilmu dari keduanya. Di mana Imam Syafi'i mengatakan Al-Laits afqahu min Malik. Al-Laits lebih faqih daripada Malik, yakni Al-Laits bin Sa'ad. Maka Al-Laits dengan Malik ini qarinan. Di mana Al-Laits meriwayatkan dari Malik pakai perantaraan Yazid ibn al-Had, sebagaimana Malik juga meriwayatkan dari Al-Laits sebaliknya, juga lewat perantaraan yang sama, Yazid ibn Abdullah ibn al-Had. Ya, maka ini riwayatul mudabbaj tapi pakai perantara di antara keduanya. Ini jarang. Ya, tapi ada. Yang sering ini yakni riwayatul mudabbaj, riwayat dua arah tanpa perantara, yakni langsung. Ya. Di sini ada beberapa contoh berdasarkan tabaqatnya. Nah, di tabaqat sahabat seperti riwayat Abu Hurairah dari Aisyah radhiyallahu anhuma, dan juga sebaliknya. Aisyah ada meriwayatkan hadis juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhuma. Ini riwayatul mudabbaj di tabaqat sahabat. Adapun di tabaqat tabi'in, contohnya riwayat Az-Zuhri dari Abu Zubair. Abu Zubair ini rawi yang masyhur meriwayatkan dari Jabir ibn Abdullah. Kalau tidak salah namanya Muhammad bin Muslim bin Tadrus. Muhammad bin Muslim bin Tadrus, rawi masyhur dari Jabir ibn Abdullah. Imam Muslim rahimahullah banyak meriwayatkan dengan sanad beliau, dengan sanad Abu Zubair dari Jabir dalam Sahih Muslim. Nah, Az-Zuhri dari Abu Zubair dan Abu Zubair dari Az-Zuhri. Dua-duanya tabi'in. Ini riwayatul mudabbaj. Kemudian dari tabaqat tabi'ut tabi'in, Malik dari Al-Auza'i dan Al-Auza'i dari Malik. Malik ibn Anas di Mekah, di Madinah, Al-Madani, wal Auza'i imamnya negeri Syam, Abdurrahman bin Amr nama beliau, Abdurrahman bin Amr ibnu Abi Amr, kunyahnya Abu Amr. Nah, Imamul Auza'i rahimahullah. Kemudian yang keempat dalam tabaqat atba'ut tabi'in ada Imam Ahmad ibn Hanbal. Imam Ahmad dari Ali ibn al-Madini. Ahmad dari Ali ibn al-Madini, dan sebaliknya Ibn al-Madini juga meriwayatkan dari Imam Ahmad. Ini namanya al-mudabbaj. Baik. Jadi untuk riwayatul aqran dan al-mudabbaj ini ada riwayatul semua riwayat mudabbaj pasti riwayatul aqran, tapi tidak semua riwayatul aqran itu mudabbaj. Nah, ini perbedaannya. Jadi kalau riwayatul aqran satu arah riwayatnya, sementara mudabbaj itu dua arah.
Tapi ingat, keduanya itu satu tabaqat, keduanya harus qarin. Keduanya harus apa? Harus qarinan. Apa patokannya qarinan? Yakni keduanya memiliki kesamaan dalam hal usia wal luqi, berjumpa dengan guru yang sama. Taib. Ini patokan dari akron atau qarin. Summa qala rahimahullahu taala wa irrawa amman dunahu fal akabiru anil asagir. Kalau ada seorang rawi meriwayatkan dari rawi yang lebih di bawah dibandingkan dia, maka namanya al-akabir anil asagir. Taib. Ini pembahasan berikutnya adalah riwayatul akabir anil asagir. Riwayatul akabir anil asagir, yakni riwayat orang yang lebih lebih kabir, ya, dari orang yang lebih, ya, yang sogir, di mana ukuran atau pensifatan kabir dan sogir ini bisa kembali kepada usia, yakni riwayat dari orang yang lebih tua dibanding kepada orang yang lebih muda, lebih tua usianya kepada orang yang lebih muda, dan bisa juga kembali kepada keilmuan, yakni orang yang lebih berilmu meriwayatkan dari orang yang kurang berilmu. Jelas sampai sini? Nah, ini masuk dalam kategori akabir anil asagir. Demikian pula, ya, yang menjadi perselisihan di kalangan ulama, misalnya seperti ini. At-Tirmidzi rahimahullah itu murid Al-Bukhari. Beliau meriwayatkan dari Imam Al-Bukhari. At-Tirmidzi meriwayatkan dari Imam Al-Bukhari. Tapi ditemukan dalam satu hadis dalam Sunan Tirmidzi, dalam Jami' Tirmidzi, ada satu riwayat di mana Al-Bukhari meriwayatkan dari At-Tirmidzi. Ya, dan At-Tirmidzi berbangga dengannya, yakni, ya, bukan bermakna sombong, tapi menunjukkan syaraf bagi beliau tatkala gurunya Al-Bukhari, salaf Al-Bukhari meriwayatkan dari beliau. Ya, ada satu hadis dalam Jami' Tirmidzi, Bukhari meriwayatkan dari Tirmidzi. Pertanyaannya, At-Tirmidzi kan meriwayatkan dari Bukhari. Nah, ketika Al-Bukhari meriwayatkan dari At-Tirmidzi, apakah ini masuk dalam kategori mudabbaj? Ya, jadi At-Tirmidzi meriwayatkan dari Bukhari, dan di satu hadis itu Bukhari meriwayatkan dari At-Tirmidzi. Jadi yang jelas ada riwayat Al-Bukhari, ya, kepada Tirmidzi. Riwayatnya dua arah. Nah, pertanyaannya, apakah ini masuk dalam riwayah al-mudabbaj ataukah masuk dalam riwayah al-akabir anil asagir? Karena Bukhari rahimahullah tidak diragukan akbar dibandingkan At-Tirmidzi. Akbar min haitsu as-sin, baik dari sisi usia maupun dari sisi keilmuan. Nah, dan juga ini riwayat Syekh At-Tirmidzi, dan Syekh secara umum lebih, ya, akbar dibandingkan At-Tirmidzi. Nah, ini ada khilaf di kalangan para ulama dalam masalah ini. Was-sahih, sebagaimana yang sudah kita terangkan tadi, bahwa riwayat Al-Bukhari dari At-Tirmidzi itu mimbab riwayatul akabir anil asagir, bukan riwayatul mudabbaj. Jelas sampai sini? Bukan riwayatul mudabbaj. Riwayat Al-Bukhari dari At-Tirmidzi itu masuk dalam kategori riwayat al-akabir anil asagir. Mengapa bukan mudabbaj padahal dua arah? Karena sudah kita sebutkan tadi, persyaratan riwayat mudabbaj itu harus keduanya itu qarin. Sementara At-Tirmidzi dan Al-Bukhari bukan qarin. Jelas sampai sini? Bukan qarin. Paham ya? Bukan qarin. Pada dasarnya Tirmidzi berada tabaqatnya di bawah dari Al-Bukhari, dan keduanya tidak sama umur dan juga tidak musyarakah pada guru. Mungkin ada satu dua guru yang Tirmidzi juga riwayatkan, tapi itu lebih sedikit. Kebanyakannya gurunya berbeda. Maka Tirmidzi dan Al-Bukhari bukan qarin. Karena itulah ketika didapati Bukhari meriwayatkan dari At-Tirmidzi, tidak bisa dikatakan mudabbaj. Kenapa? Karena dua arah. Enggak. Tapi ini kita kategorikan ke dalam riwayatul akabir anil asagir. Jelas sampai sini? Adapun riwayatul akabir anil asagir, asal dalam masalah ini adalah yang disebutkan seperti ini, ya, riwayatun Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Waqid Al-Laitsi. Ya, Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu taala an. Naam. Fi kisati apa? Fi kisati fi hadis apa? Al-Jassasah. Iya. Ketika Abu Waqid Al-Laitsi bukan ya?
Iya, seingat saya Abu Waqid Al-Laitsi sahabatnya yang terdampar di lautan kemudian ketemu dengan Dajjal di pulau. Ada ingat sahabatnya Abu Waqid Al-Laitsi kalau nggak salah ya? Nah, di sini sahabat ini Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu ta'ala Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu ta'ala anhu beliau terdampar di lautan, ya, terombang-ambing kan. Kemudian ada yang masukkan sebentar. Ruqayyah man? Atau Tamim bin Aus Ad-Dari ya? Tamim ya, bukan Abu Waqid kayaknya. Ya, Tamim bin Aus Ad-Dari, saya. Tamim bin Aus Ad-Dari. Afwan. Iya. Jadi dari sahabat Tamim bin Aus Ad-Dari yang terombang-ambing di lautan itu, kemudian terdampar ketemu jasad saya, makhluk yang berbulu semuanya, dari tahu mana kubulnya mana duwurnya. Kisahnya masyhur. Nah, ketika sampai kembali ke Madinah, dia menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam perjalanannya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan sesuatu di atas mimbar atau sengaja mengumpulkan sahabat, kemudian menyuruh sahabat Tamim bin Aus Ad-Dari untuk menceritakan apa yang tadi diceritakan kepada Rasulullah SAW. Dikatakan fa inna Tamim bin Aus Ad-Dari haddatsana, atau lafaz yang semacamnya. Nah, ini dijadikan dasar oleh para ulama menjadi asal riwayatul akabir anil asagir, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan kisah jassasa ini dari sahibul kisah langsung yang mengalaminya. Jelas sampai sini? Tapi ini tidak dikatakan tentunya mudabbaj, la, karena tabaqat ya jelas tidak bisa disamakan. Ya, maka ini dijadikan dalil juga untuk mengatakan bahwa riwayatul Bukhari dari At-Tirmidzi itu riwayatul akabir anil asagir, bukan riwayah al-mudabbaj. Iya. Semisal dengannya riwayatul akabir anil asagir adalah riwayat Salih bin Kaisan dari Az-Zuhri. Ya. Salih bin Kaisan dari Az-Zuhri. Ini contoh yang lain. Riwayat Salih bin Kaisan anil Zuhri. Di mana Salih ini lebih tua 9 tahun dari Az-Zuhri. Az-Zuhri Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah ibn Abdullah ibn Syihab Ibn Zahra Az-Zuhri, ini nama lengkap beliau ya. Ya. Salih bin Kaisan meriwayatkan dari Az-Zuhri, wa Salih itu lebih tua 9 tahun dibandingkan Az-Zuhri. Maka ini riwayatul akabir anil asagir dalam hal as-sin, dalam hal usia. Baik. Kemudian masuk dalam kategori riwayatul akabir anil asagir, kata beliau rahimahullah, wa minhu al-aba anil abna. Riwayat ayah dari anak. Asalnya kan anak dari ayah, cuman ditemukan ada riwayat bapak dari anaknya, ya, bapak dari anaknya. Maka ini masuk dalam kategori riwayatul akabir anil asagir. Ya. Termasuk dalam kategori riwayah al-akabir anil asagir adalah riwayat sahabat dari tabi'in. Ini ada ya. Sedikit memang jumlahnya, tidak banyak, tapi ada riwayat sahabat dari tabi'in. Ini juga termasuk riwayatul akabir anil asagir. Ya, sahabat dengan tabi'in beda tabaqat, bukan qarin. Ya, maka dikatakan sahabat ketika meriwayatkan dari tabi'in, ini riwayatul akabir anil asagir. Contoh misalnya riwayatul aba anil abna. Contohnya misalnya sahabat Al-Abbas Ibn Abdul Muttalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, meriwayatkan dari anaknya Abdullah bin Abbas. Al-Abbas Ibn Abdul Muttalib meriwayatkan dari anaknya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ini contoh riwayat al-akabir riwayatul aba anil abna. Al-Abbas dari Abdullah bin Abbas. 6. Wa fi aksihi kasrah, dan sebaliknya yakni riwayatul asagir anil akabir kasrah. Ya, tentunya banyak karena inilah asalnya. Asalnya normalnya murid lebih di bawah tingkatannya dibandingkan guru dalam hal al-ilm dalam hal al-fadl asy-syaraf, itu asal. Asalnya murid lebih muda dibandingkan gurunya. Wal asal anak meriwayatkan dari ayahnya. Karena itulah dikatakan wa fi aksihi kasrah. Ya. Masalan Suhail bin Abi Saleh an-Nabihi
an Abi Hurairah, Al-Ala bin Abdurrahman an abihi an Abi Hurairah. 6. Ini banyak riwayat apa namanya seperti ini. Kemudian wa minhu dan sanad secara umum seperti ini. Ya ini as-saghir anil akabir, riwayat secara umum sahabat, tabi'in dari sahabat, tabi'ut tabi'in dari tabi'in. Ini sanad yang normal. Wa fi aksihi kasrah. Wa minhum man rawa an abihi an jaddih. 6. Jadi kalau apa namanya riwayah riwayatul aba anil abna, masalah apa? Riwayah Al-Abbas an ibnihi Abdullah ibn Abbas. Baik. Kemudian riwayah an abihi, riwayatul abna anil aba. Ini banyak ya. Seperti tadi apa? Suhail bitasgir, Suhail bin Abi Saleh an abihi. 6. An abihi an Abi Hurairah. Ini sanad masyhur. Atau Al-Ala ibn Abdurrahman an abihi an Abi Hurairah. Berikutnya kata beliau rahimahullah, wa minhum man rawa an abihi an jaddih. 6. Riwayat ya al-abna atau riwayatul ibn an abihi an jaddihi. 6. Misalnya yang masyhur riwayat siapa? Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi. 6. Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi. Amr bin Shu'aib namanya Shu'aib, bapaknya adalah Shu'aib bin Muhammad. Sementara jaddihi yakni Abdullah bin Amr Ibn al-As, sahabat. Ya. Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi. Ini sanad juga masyhur ya, warid dalam apa namanya? As-Sahih. Cuma di sini ada yang perlu diperhatikan. Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi. Jelas sampai sini? Hi di sini, jaddihi, hi di sini kembalinya kepada siapa? Kembalinya kepada Shu'aib, bukan kembalinya kepada Amr. Normalnya kan Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi, berarti kalau jaddihi di sini normalnya kakeknya siapa? Siapa kakeknya Amr? Muhammad, kan begitu ya? Dan Muhammad bukan sahabat, dia putra dari Abdullah bin Amr bin As, bukan sahabat. Maka perhatikan domir hi pada kalimat abihi, hi di sini kembali kepada Amr, dia yang asal, ya. Namun kata hi di sini pada kata jaddi bukan lagi kembali kepada Amr, tapi kembali kepada Shu'aib. Ini salah satu latifah isnadiyah yang penting untuk diperhatikan. Ya. 6. Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi, hi pada kata jaddihi itu kembali kepada Shu'aib, bukan kembali kepada Amr. Maka ini tempat di mana domir hi berbeda. Biasanya kan sama ya. Contoh lain, Bahaz bin Hakim, ini juga masyhur sanadnya, bin Hakim an abihi an jaddihi. Nah, kali ini normal. Hi di sini kembali kepada Bahaz, hi di sini juga kembali kepada Bahaz. Siapa nama bapaknya? Hakim ibn Muawiyah. Siapa nama kakaknya? Ya, sahabat Muawiyah ibn Muawiyah bin Haidah. Iya, Muawiyah bin Haidah radhiyallahu ta'ala an, yang meriwayatkan hadis hadisul jariyah. Hadisul jariyah, aina Allah. Ya, Muawiyah bin Haidah radhiyallahu ta'ala an. Ini Bahas bin Hakim an abihi an jaddihi. Jelas sampai sini ya? Ini dua riwayat yang masyhur. Wa minhu marrawa an abihi an jaddihi. Ada yang meriwayatkan dari ayahnya, dari kakeknya. 6. Semisal riwayat dari seorang anak dari ayahnya dari kakeknya, misalnya Al Hasan anil Hasan anil Hasan.
Ya, Al-Hasan anil Hasan anil Hasan. Di mana Hasan yang paling atas Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Kemudian dibawanya Hasan putranya, Hasan ibn Hasan, dibawanya lagi putranya Hasan. Ya, jadi Hasan anil Hasan anil Hasan. Ya, di mana Hasan yang paling atas adalah sahabat Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Jelas ya? 6. Ini dikatakan juga silsilah musalsal bi ahlil bait. Hadis yang musalsal bi ahlil bait. Taib. Summa qala rahimahullahu ta'ala wa in ishtaraka ithnani an syaikhin wa taqaddama mautu ahadihima fa huwa as-sabiqu wal lahiq. Baik, sebelumnya tentunya manfaat mengetahui semua jenis-jenis hadis ini, riwayatul aqran, mudabbaj, kemudian akabir anil asagir, 6, kemudian riwayatul aba anil abna, ya, dan seterusnya. Ini tentunya manfaatnya sangat penting bagi seorang talibul hadis, ya. Di mana di antara manfaat yang penting dalam mengetahui ada jenis hadis yang seperti ini adalah jangan sampai dia berpikir sanadnya atau terjadi tashif dalam sanadnya, terjadi salah tulis dalam sanadnya, atau terjadi taklid, ya, sanadnya ini kebalik dalam sanadnya. Misalnya dia dapati riwayat al-aba anil abna, misalnya al-Abbas dari Abdullah bin Abbas. Dia kalau tidak mengetahui ada namanya riwayatul aba anil abna, tidak ada, kalau dia tidak mengetahui ada jenis hadis seperti itu, dia akan berpikir ini kayaknya sanadnya terbalik. Yang benarnya Abdullah bin Abbas dari Al-Abbas bapaknya. Ya, kan normalnya begitu. Tapi kalau dia mengetahui ada jenis hadis seperti itu, wah, berarti ini masuk dalam kategori riwayatul aba anil abna. Jelas sampai sini? Ya. Demikian pula riwayatul aqran. Anggaplah riwayatul aqran di sini Sulaiman bin Tarkhan an Mis'ar bin Kidam anggaplah an Abdullah misalnya ya. Ya. Sulaiman bin Tarkhan an Mis'ar bin Kidam an Abdullah masalan. Kalau dia tidak mengetahui ada namanya riwayatul aqran, dia akan berpikir ini kayaknya salah, bukan an di sini. Ini kan dua orang satu tabaqat. Iya, satu tingkatan. Ya, ini kayaknya benar di sini. Wow. Nah, jadi keduanya meriwayatkan dari Abdullah. Nah, ini kalau dia tidak mengetahui apa? Ada yang namanya riwayatul aqran. Tapi kalau dia mengetahui ada yang namanya riwayatul aqran, ya sudah, ini riwayatul aqran. Jelas sampai sini ya? Demikian pula riwayatul mudabbaj. Riwayatul mudabbaj. Mungkin selama ini yang sering dia dapati adalah riwayat Al-Lais dari Yazid dari Malik. Ini yang sering berlalu. Tiba-tiba suatu saat dia dapatkan sanad Malik dari Yazid dari Al-Lais. Dia bilang, oh ini terbalik ini. Terjadi qalb dalam sanadnya. Yang benarnya Lais dari Yazid dari Malik. Jelas sampai sini? Atau misalnya Malik Az-Zuhri. Ini yang banyak riwayat. Malik an-Zuhri. Malik an-Zuhri. Tiba-tiba di satu sanad dia dapatkan Az-Zuhri dari Malik. Karena dia tidak mengetahui ada namanya riwayatul mudabbaj, dia berpikir ini qalb, ya, terjadi taklid dalam sanadnya. Yang benarnya Malik dari Auza'i. Ya. Jelas, tapi kalau dia mengetahui oh ini riwayatul mudabbaj namanya, memang ada yang seperti ini. Ya. Demikian pula akabir anil asagir, ya. Sama seperti itu untuk mencegah atau jangan sampai berpikir bahwa sanad itu terjadi tashif atau terjadi taklid dalam sanadnya. Baik. Summa qala rahimahullahu ta'ala, pembahasan berikutnya as-sabiq wal lahiq. Nah, as-sabiq wal lahiq adalah ada dua orang. Dia bukan qarin, dua orang ini. Iya, Amr dengan Zaid. Amr dengan Zaid sama-sama meriwayatkan dari Abdullah. Amr dengan Zaid sama-sama meriwayatkan dari Abdullah, tapi tidak satu tabaqat. Ini dua orang ini beda. Ya. Di mana Zaid meninggal lebih dahulu dan Amr meninggal belakangan. Di mana jarak meninggal antara keduanya ini terlampau jauh. Ya, kita jelaskan lewat contoh dan disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala berkenaan dengan Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. 6. As-sabiq wal lahiq yang disebutkan contoh oleh beliau Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala adalah Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala bersama dengan Abul Husain Al-Khaffaf. Ya, Abul Husain Al-Khaffaf. Jadi Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala wa Abul Husain Al-Khaffaf.
Ya. Kilahuma yarwi an siapa? Abul Abbas As-Sarraj. 6. An Abil Abbas As-Sarraj. Udah ya? Nah, ini dua orang apa namanya? Dua guru dan apa namanya? Dua orang Imam Al-Bukhari, ya, Muhammad bin Ismail bersama dengan Abul Husain Al-Khaffaf, keduanya meriwayatkan dari Abul Abbas As-Sarraj. Nah, namun wafatul Bukhari disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, ya, meriwayatkan wafat pada tahun 256. Baik, 256 Hijriah. Sementara Al-Khaffaf, ya, itu wafat pada tahun 393. 393. Jelas ya? Bagaimana selisihnya 100 tahun lebih. 100 tahun lebih. Nah, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari meriwayatkan dari Abul Abbas As-Sarraj. Kemudian Abul Husain Al-Khaffaf juga meriwayatkan dari apa? Abul Abbas As-Sarraj. Dan selisih, ya, meninggalnya Al-Bukhari rahimahullahu taala dengan Al-Khaffaf, padahal keduanya sama-sama mengambil riwayat dari Abul Abbas 100 berapa ini? 143 tahun ya. 137 ya. 137 tahun. Nah, 137 tahun. 6. Bukan ya. Bentar. Berapa selisihnya ini? Tujuh 8 kurang 5 3. Iya, 137 ya. Benar. 137 tahun. Nah, orang ketika melihat ini, dia akan berpikir, ini kayaknya ada yang salah dalam sanadnya. Ini kok Al-Bukhari meriwayatkan dari Abul Abbas As-Sarraj. Abul Husain juga meriwayatkan dari Abul Abbas As-Sarraj. Berarti kan dua orang ini sama-sama. Tapi kok bisa selisih meninggalnya 137 tahun? Ini ada yang keliru nih. Ada yang keliru. Nah, kalau dia mengetahui ada namanya as-sabiq wal lahiq, dia akan katakan ini mimbab as-sabiq wal lahiq. Mimbab apa? As-sabiq wal lahiq. As-sabiq yakni yang meninggal lebih dahulu, yaitu Al-Bukhari rahimahullahu taala, dan yang meninggal belakangan Al-Lahiq yakni Al-Khaffaf. Nah, pertanyaannya kenapa ini bisa terjadi? Ya. Ini tidak akan bisa terjadi kecuali yang lebih dahulu meninggal itu mimbab riwayatul akabir anil asagir. Jadi riwayat Muhammad bin Ismail Al-Bukhari dari Abul Abbas As-Sarraj itu mimbab riwayatul akabir anil asagir, di mana Al-Bukhari rahimahullah itu lebih tua dibandingkan Abul Abbas As-Sarraj. Jelas sampai sini? Dan Imam Al-Bukhari lebih tua dibandingkan Abul Abbas As-Sarraj, dan Al-Bukhari juga adalah guru dari Abul Abbas As-Sarraj. Cuman di Tarikh Al-Kabir, Al-Bukhari rahimahullah ada meriwayatkan dari Abul Abbas As-Sarraj. Dalam kitab beliau At-Tarikh Al-Kabir ada meriwayatkan dari Abul Abbas As-Sarraj. Ini kita katakan apa tadi? Ini sama seperti riwayat Bukhari dari At-Tirmidzi, bukan mudabbaj, tapi akabir anil asagir. Ya, maka as-sabiq wal lahiq hanya bisa terjadi kalau salah satu riwayatnya, dalam hal ini yang meninggal belakangan, itu termasuk dalam bab al-akabir anil asagir. Karena itulah jaraknya terlampau jauh antara dua orang ini. Ya. Adapun riwayatul Khaffaf dari Abul Abbas As-Sarraj itu normal, riwayatul asagir anil akabir normal. Memang Al-Khaffaf adalah murid dari Abul Abbas As-Sarraj, tapi Imam Al-Bukhari itu adalah guru dari As-Sarraj. Maka dalam hal ini, ya, riwayat Al-Bukhari dari As-Sarraj itu riwayatul akabir anil asagir. Ya, riwayatul akabir anil asagir. Jelas, ini namanya as-sabiqu wal lahiq. Baik. Ini selesai beberapa masail yang berkenaan dengan awsaf ataupun sifat-sifat pada sanad. Tsumma qala rahimahullahu ta'ala wa irrawa anisnaini muttafiqayil ismi wa lam yatamayyaza fa bi ikhtisasi ahadihima yatabayyanul muhmal.
kalau ada dua orang perawi, atau kalau ada seseorang rawi meriwayatkan dari dua orang, yang mana dua orang ini sama namanya, bahkan bisa jadi sama namanya dan sama apa? Bapaknya. Walam yatamayyaza, dan keduanya tidak bisa dibedakan, yakni lam yatamayyaza maksudnya di sini tidak bisa dibedakan secara zahir yang tertulis. Kenapa? Karena cuma disebutkan namanya Muhammad atau Muhammad bin Abdullah saja. Enggak diketahui siapa di sini. Ya. Maka fa bi ikhtisasihi bi ahadihima yatabayyanul muhmal. Ya, maka kita cari hubungan antara si rawi ini ketika meriwayatkan dari dua orang yang namanya sama tapi orang yang berbeda. Kita cari kira-kira yang punya hubungan spesial, dalam tanda kutip, yang punya hubungan kedekatan atau ikhtisas, suatu kekhususan. Ila sampai ini, suatu kekhususan, ya, antara rawi ini dengan yang mana yang paling dekat dengan rawi ini dari kedua orang yang namanya sama ini. Ya, kata beliau fa bi ikhtisasihi bi ahadihima yatabayyanu al-muhmal. Taib. Contoh misalnya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala disebutkan di sini. Ini sekarang pembahasan 6. Al-muhmal. Jadi al-muhmal wujudnya seperti itu. Ya, anggaplah Amr ini meriwayatkan dari dia punya dua orang guru. Sama-sama namanya Muhammad bin Abdullah. Amr punya banyak guru. Amr punya banyak guru. Nah, dua orang diantaranya namanya sama, Muhammad bin Abdullah. Jelas sampai sini? Muhammad bin Abdullah. Atau misalnya Muhammad saja. Kemudian di suatu sanad kita dapati Amr meriwayatkan dari Muhammad. Wah, Muhammad siapa di sini? Dia kan punya dua guru yang namanya Muhammad, masalan. Atau Amr berkata, akhbarana Muhammad ibnu Abdullah. Nah, Muhammad bin Abdullah siapa di sini? Sudah sampai sini? Kenapa? Karena dia punya dua guru yang namanya Muhammad bin Abdullah. Maka Muhammad bin Abdullah yang mana di sini? Anggaplah misalnya satunya Muhammad bin Abdullah Al-Kufi, satunya Muhammad bin Abdullah Al-Madani. Nah, sekarang ketika Amr meriwayatkan dari Muhammad bin Abdullah, siapa ini Muhammad bin Abdullah di sini? Apakah Al-Kufi atau Al-Madani? Maka cara mengetahuinya adalah mengetahui hubungan antara Amr dengan salah satu dari keduanya. Yang mana yang punya ikhtisas, ya. Dan ikhtisas ini berupa qarinah macam-macam. Kadang misalnya karena dia murid terdekatnya, atau bisa jadi Amr ini adalah murid terdekat dari Al-Madani. Berarti kalau Amr dari Muhammad bin Abdullah ketika ditelakan, maka ini maksud dengannya adalah Al-Madani karena dia adalah murid seniornya. Misalnya, sementara Muhammad bin Abdullah Al-Kufi dia cuma murid biasa. Misalnya itu ikhtisas. Atau misalnya ternyata Amr ini adalah menantu dari Muhammad bin Abdullah Al-Madani, menantunya. Maka ketika diitlakkan seperti itu, ini Al-Madani tentunya. Kenapa? Dia punya kekhususan, dia menantunya. Seandainya Al-Kufi, dia akan sebutkan nisbahnya Al-Kufi. Jelas sampai sini? Atau qarinah yang lain yang menunjukkan dia punya ikhtisas dengan salah satunya. Taib. Contoh misalnya dibawakan oleh Al-Hafidz rahimahullahu taala di sini ada riwayat Al-Bukhari rahimahullahu taala an Ahmad. Nah, siapa Ahmad di sini? Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, ya, an Ibnu Wahab, dari Abdullah bin Wahab. Nah, siapa Ahmad di sini? Al-Bukhari rahimahullahu taala punya guru namanya Ahmad ibn Saleh, dan juga punya guru namanya Ahmad bin Isa. Ya. Maka Ahmad di sini apakah dia Ibn Saleh ataukah dia Ibn Isa? Nah, maka ini butuh dicari tahu. Dicari tahu. Ini namanya al-muhmal. Maka Ahmad ini dikatakan apa namanya? Sanad ini dikatakan muhmal. yakni apa? Ada rawi yang muhmal di dalamnya. Atau misalnya Sufyan ibnu Uyainah, Sufyan ibnu Ats-Tsauri. Sufyan ibnu Uyainah dan Sufyan ibn Sa'id Ats-Tsauri. Sama-sama Sufyan. Dalam sanad biasanya diitlakan. Qala akhbarna Sufyan. Akhbarna apa? Sufyan. Sufyan siapa yang dimaksud di sini? Sufyan ibnu Uyainah atau Sufyan Ats-Tsauri?
Maka apa? Kita butuh ikhtisas. Cari apa namanya? Penjelasan dalam buku-buku tarajim, buku biografi rawi, cari. Pasti ada kekhususan dengan salah satunya, mengapa dia mengitlakkan kata itu. Kenapa dia mengitlakkan nama itu? Misalnya, ada kaidah dalam Sahih Muslim. Ini sudah pernah kita singgung sebelumnya. Bahwa kata Sufyan kalau dia berada di tabaqat kedua, yakni antara Muslim dengan Sufyan cuma satu orang, maka itu adalah Sufyan ibnu Uyainah. Tapi kalau dia berada di tabaqat ketiga, yakni antara Muslim dengan Sufyan ada dua orang, dia adalah Sufyan Ats-Tsauri. Ini ikhtisas, yakni khusus berlaku dalam Sahih Muslim, tidak berlaku di luar Sahih Muslim. Jelas sampai sini? Tidak berlaku di luar Sahih Muslim. Dan ini faedah-faedah seperti ini tidak ditemukan di buku, ya, tidak ditemukan di buku, tapi kita pelajari dari para guru, ya, dari mulut mereka. Ya, mereka mengatakan bahwa Sufyan kalau berada di tabaqat kedua, yakni antara Muslim dengan Sufyan ini cuma satu orang, maka dia Ibnu Uyainah. Tapi kalau dia di tabaqat ketiga, yakni antara Muslim dengan Sufyan ini dua orang, maka dia adalah Ats-Tsauri. Ini salah satu cara, ini salah satu ikhtisas, ya, salah satu korina yang digunakan untuk mengetahui siapa Sufyan khusus dalam Sahih Muslim. Khusus dalam Sahih Muslim. Tapi contoh lain, anggaplah misalnya ada seorang perawi. Masalan Atha bin Abi Rabah an Abdillah qala sami'tu Abdullah. Atha bin Abi Rabah dari Abdullah. Atha bin Abi Rabah beliau seorang tabi. Ya, beliau seorang apa? Seorang tabi. 6. Meriwayatkan dari Abdullah. Ya. Abdullah siapa di sini? Sahabat ini. Abdullah ini sahabat. Siapa Abdullah yang dimaksud di sini? Di sahabat yang masyhur periwayat hadis ada Ibnu Mas'ud, ada Ibnu Abbas, ada Ibnu Umar, ada Ibnu Zubair, ada Ibnu Amr ibn al-As. Semua nama awalannya Abdullah. Ini muhmal. Maka Abdullah di sini siapa? Nah, ada ikhtisas. Ada ikhtisas. Jelas sampai sini kaidahnya kata para ulama, kaidahnya kalau yang meriwayatkan dari Abdullah adalah orang Mekah, ya, maka Abdullah di situ adalah Abdullah bin Abbas. Adalah Abdullah bin Abbas. Jadi kita lihat siapa yang meriwayatkan dari Abdullah. Oh fulan. Cek dia nisbatnya kemana? Apa nisbatnya? Kalau dia Al-Makki, ya, maka Abdullah di sini adalah Ibnu Abbas. Tapi kalau yang meriwayatkan dari Abdullah adalah Al-Madani, orang Madinah, maka Abdullah adalah Abdullah bin Umar. Ya. Kalau yang meriwayatkan dari Abdullah adalah orang Misri, orang Misri, maka dia adalah Abdullah bin Amr ibn al-As. Abdullah bin Amr ibn al-As. Jelas sampai sini ya? Nah, ini apa namanya? Ikhtisas namanya. Ada kekhususan pada rawi tertentu untuk diketahui siapa yang muhmal di sini. 6. Wallahu taala alam bisawab. Nah, ini contoh al-muhmal. Dan apa namanya? Mengetahui ikhtisas pada rawi-rawi yang muhmal ini butuh banyak membaca, atau bukan membaca saja ya, tapi duduk dengan guru dan mempelajari kawaid seputar rijal seperti ini. Karena kadang ikhtisas terhadap rawi tertentu itu enggak disebut dalam buku-buku. Ya, kadang ada tapi banyak juga yang tidak ada. Ya, kadang ada tapi banyak juga yang tidak ada. Nah, yang seperti ini biasanya diambil dari lisan para guru yang sudah punya khibrah dan mereka sudah melakukan istiqra dan melahirkan suatu kaidah. Dan untuk rawi-rawi muhmal dalam Sahih Bukhari itu sudah ada satu kitab kecil, satu kutaib lah, ya, untuk menjelaskan rawi-rawi atau kaidah-kaidah pada rawi-rawi muhmal dalam Sahih Al-Bukhari. Misalnya kata disebutkan dalam sanad an Amr. Amr di sini siapa? Ya, Amr di sini siapa? 6. Atau misalnya disebutkan an Hisham. Hisham di sini siapa? Apakah Hisham bin Urwa ataukah Hisham bin Abi Abdullah Ad-Dustuwai atau siapa? Ini ada kawaid tersendiri khusus dalam Sahih Al-Bukhari. 6. Baik, saya kira cukup dulu. Nah, enggak apa-apa. Insyaallah taala goda fil usbu'ul qadim
nuwasil fi mabhas man haddatsa wa nasi. Naam, wallahu taala alim bisawab. Nas'alullah taala yu'allimana mimma yanfa'una wa an yanfa'ana bima 'allamana. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Taib, ada pertanyaan sampai sini? Tafadhalu.